Kalau ngumpulkan tanggal 20 Maret, 23 Maret, ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja nilainya dikurangi kan gitu. Gampangannya gitu. Kalau bisa kurang dari 20 kenalah ini dan itu betul ya dia dapat reward kan gitu aja. Saya itu mudah kok, orangnya mudah aja. Simple. Jadi sederhana kalau pola pikir saya itu sederhana aja. Jadi kalau mahasiswa ngumpulkan kurang dari tanggal ini dan dia memang sudah betul ya dia dapat reward gitu. Nggak usah heboh ya, mahasiswa kadang-kadang heboh. Oh ini nggak ada ini. Biasa kan manusia itu kan asesnya kan rasional logis. Oke. Jadi tugas pertama ini sebetulnya saya melatih Anda untuk memahami konteks rumah tinggal atau hunian yang Anda tinggali selama ini. Kalau kontrak rumah ya silakan itu diamati dan sebagainya. Kalau kos ya diamati gitu. Kalau rumah sendiri ya diamati dan sebagainya kan lebih paham. Sehingga data-datanya data-data valid tentang rumah tinggal tersebut. Jadi nomor 1 sampai 3 itu adalah pemahaman mahasiswa tentang hunian, huniannya sendiri itu. Jadi mikirnya enggak, wah gitu. Saya kalau ngadepi mahasiswa pola pikirnya itu wah gitu loh, harus gini Pak, harus gitu. Enggak, ini kan di apa namanya di uraian ini kan sederhana saja gitu. Apa ya yang terjadi di teori kemudian penerapannya di lapangan pada konteks Anda gitu loh. Anda di rumah tinggal itu bagaimana? Kan gitu. Jadi kalau pertama itu kan memang tentang pemenuhan kebutuhan yang itu. Kemudian yang kedua tentang teknis bangunan hunian. Itu kan kalau teknis itu kan ada 3, saya ngulangi lagi lah itu. Kan memang ada yang namanya struktur, utilitas, dan memang estetika dan sebagainya. Itu kan itu ada semua di bangunanmu itu meskipun salah satunya di estetika itu minim. Jadi mungkin sangat sederhana atau sederhana itu ya diungkap aja, cerita aja, diceritakan. Kemudian untuk memperkuat uraian itu Anda gunakan foto terbaru. Jadi kalau foto kan biasa foto di status gampang kok, masa foto di sini kok susah gitu loh. Saya itu kadang-kadang mikir ya, mahasiswa ini sedina bisa ganti status 2 kali ya, karena kan satu di pantai, satu di mall, satu di restoran gitu heboh pokoknya. Ini kuliah arsitektur jurusan fashion nih. Nggak apa-apa, bagi saya nggak apa-apa itu memang lifestyle Anda gitu. Silakan aja. Tapi dalam konteks perumahan permukiman ya aku nuntut gitu loh. Nuntut tentang masa rumah tinggalmu sendiri, masa kerepotan akan membuat suatu uraian tentang rumah tinggalnya sendiri kok aneh gitu. Masa yang di luar itu kadang-kadang bisa, kok rumah tinggalnya aja nggak bisa. Gitu. Kan ya cemburu juga tuh aku. Kan manusiawi ya Pak Amar ya. Masa gitu aja bisa, masa gini di rumah tinggalnya masa nggak bisa gitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ini kan tentang tata ruang. Tata ruang hunianmu itu loh sendiri ya kan, dibuat sketsa atau dibuat bunder-bunder apa gimana tata ruangnya itu ini diberi nama ini ruang apa dalam satu coupling dan sebagainya, bunder iki ruang apa, ya, ruang itu dekat apa enggak, oh ini ventilasinya gimana di foto ruangannya, itu ada enggak lubang untuk ventilasinya, bagaimana pencahayaan dan sebagainya. Yang repot kan memang rancangan rumah itu mepet pada batas coupling, ya repot kadang-kadang buat ventilasinya. Nah kalau ventilasinya tidak bagus ya kecenderungannya kan nggak sehat. Nggak sehat nggak apa-apa, itu kan rumah eh, rumah tempat kosmu atau rumah sewa atau rumah orang tua. Sehingga nanti kamu kalau membuat rumah sendiri jangan begitu gitu loh. Maksud saya seperti itu. Jadi kalau kamu membuat rumah sendiri seperti yang saya sampaikan di PA2 itu kalau membuat rumah itu memang ada building, ada garis padan, ada building setback dan sebagainya.
mungkin sekarang Anda baru paham gitu loh. Oh, fungsinya kalau gini nih, oh untuk pergerakan udara sehingga udaranya bisa ganti dalam suatu ruangan karena memang dibutuhkan pergantian udara di dapur itu mungkin bisa 100 kali per hari atau tiap jam harus berapa kali kan gitu. Sehingga cross ventilasinya wah itu harus bagus, penempatannya gimana dan sebagainya. Itu jadi mikir gitu. Kemudian keempat itu kaitannya di situ nanti ada suatu mapping activity gitu ya, ada pemetaan pemenuhan kebutuhan. Kalau pangan itu gimana ya, di dekat rumah tinggal itu ada tempat orang jualan enggak, atau ada warung dan sebagainya, bla bla bla. Saya belum memberikan suatu standar dari PU, belum waktunya. Nanti kalau itu sudah saya sampaikan nanti di tugas berikutnya, karena tugas berikutnya ini memang Anda mengamati suatu kawasan RW, memang agak luas. Agak luas. Nah, itu nanti mana yang jadi Anda rasakan itu ada permasalahan dan tidaknya nanti dibuat apa namanya, Anda kan ke lapangan. Belajar satu RW itu kan kurang lebih 16 hektar, 400 kan olahraga kan nggak apa-apa toh melihat gitu. Ya dibagi, memang waktunya dibagi, gitu. Waktunya dibagi. Sehingga manajemen waktu jadi penting. Oke, jadi lingkungan saat ini memang ada lingkungan di RT. RT itu kan biasanya cuma satu lajur jalan. Paling banyak 2 jalan kalau jalannya pendek. Jadi satu RT. Jadi paling tidak mahasiswa tahu karena urusannya dengan Pak RT, oh rumahnya Pak RT di sini loh gitu. Jadi bagaimana mengkomunikasikan lingkungan itu? Ya pakai Google Maps kan bisa. Google Maps oh, ini rumah tinggal, ini tempat kos dan sebagainya gitu kan. Anda semakin lengkap data itu semakin baik. Kalau menurut saya gitu. Permukiman itu seperti itu. Data itu semakin baik, semakin valid, yaitu nilainya akan tinggi dia. Kenapa tinggi? Mahasiswa semakin memahami tentang konteks gitu. Kan kalau cuman oh ini data ini coba sini terus taruh ini kenapa begini ditanya itu kenapa begini hubungannya apa dan sebagainya bla 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 nggak tahu. Nah, itu berarti dia belum paham tentang permukiman. Perumahan permukiman itu belum paham. Sekedar kolektor atau pengumpul data. Oke. Kemarin saya berikan ini apa batasan kalau ngirim data ini itu maksimal 1 mega. Kenapa 1 mega? Saya membuat buku ajar itu hampir 100 lembar, itu 3 mega, cuma 3 mega. Ini prediksi saya mahasiswa paling banyak sekitar 25 lembar lah, paling banyak. Jadi kalau saya ngerjakan tugas seperti ini 25 lembar, nanti gambar-gambar foto dan sebagainya itu kan bisa dikompres. Atau hasilnya Anda kompres ya bisa. Jadi foto sebelum ditaruh itu dikompres dulu kan bisa juga. Oke, sehingga nanti diusahakan memang yang masuk, Pak nanti tulisannya nggak jelas. Kalau tulisan dikompres itu bagaimanapun bisa kebaca. Masih bisa kebaca kalau tulisan. 1 mega udah lumayan banyak karena kita sudah terbiasa ngerjakan katakanlah produk-produk laporan untuk penelitian itu saya dulu ngerjakan sampai 75 lembar dan sebagainya itu banyak foto itu kalau dikompres ya cuman 2-3 megabyte dan itu masih kualitasnya masih bagus. Oke ya, jadi intinya begitu. Jadi mahasiswa memahami tentang eksistensi yang valid tentang huniannya, kemudian mencoba dia keluar bicara tentang atau membahas tentang lingkungan. Jadi interaksi antara Anda dengan lingkungan itu bagaimana? Jadi kalau kemarin saya diskusi sama mahasiswa meskipun itu lewat WA,
Saya tanya, kalau untuk pemenuhan kebutuhan, katakanlah makan, gitu. Makan itu kan satu unsur yang penting. Itu gimana kalau mamamu nggak masak atau gimana, atau kamu pengen beli kue. Kadang-kadang mahasiswa itu, nggak usah mahasiswa lah, saya sendiri dulu pada saat mahasiswa itu selalu ingin kadang-kadang masakannya ibu itu, orang tua saya, kok makanannya ini saya pengen beli nasi goreng, gitu. Kemudian saya keluar dari rumah kurang lebih 400 meteran itu sudah ada orang yang jualan nasi goreng Solo enak gitu, enak murah gitu kan, mahasiswa sukanya kan gitu ya, kalau bisa enak dan murah gitu. Dan itu saya lakukan biasanya kalau kita ngerjakan tugas jam-jam 11 malam, jam setengah 12, jam 12 gitu, kadang-kadang dia masih buka gitu, kita nyasarnya gitu. Jadi jam segitu butuh pasokan makanan gitu. Kalau nggak gitu ya terus tidur, nanti bahaya. Oke, sehingga pemenuhan seperti itu mahasiswa bisa menjelaskan. Oh, ternyata kalau beli makanan jauh dari rumah tinggal itu ternyata 1 kilo sampai 2 kilo. Ya jauh gitu, apalagi kalau hujan. Kalau hujan ya mendingan, kalau jauh ya nggak makan, nunggu yang lewat gitu. Itu persis sama dengan pada saat saya dulu tugas di ITN. Jadi ITN dulu itu jalannya sampai masjid. Itu sampai masjid sampai mana ya? Atau pertigaan yang Poharin itu, setelah itu belum ada jalannya itu, zaman dulu itu. Jadi ITN itu jalan masuk di situ ke jalan perumahannya Berantas. Jadi kompleknya Berantas di ITN itu. Sehingga kalau di situ ya udah, kalau hujan ya nunggu makanan yang lewat itu cuma mie duk-duk itu. Mie duk-duk ada tahu tek kan gitu. Yang belum tentu enak tapi ya harus dapat makanan gitu. Gimana ya, seperti itu. Sehingga membuat saya di Malang dulu tidak nyaman, nggak kerasan, mesti pulang ke Surabaya. Oke, itu hal-hal yang kasus yang terjadi di lapangan seperti itulah. Saya menginginkan pola pikir yang terjadi pada Anda bagaimana gitu. Dalam lingkup masih yang paling luas lingkungan RT itu bagaimana itu. Sehingga saya harapkan mahasiswa paham. Oke, kemudian itu review untuk tugas. Jadi nggak usah dibuat, kalau menurut saya nggak usah membuat apa ya, kadang-kadang kita itu belum mencoba, kadang-kadang sudah, wah ini berat gitu, ya berat betulan jadinya. Padahal ya masih belum. Oke ya. Kemudian saya bicara tentang pengadaan perumahan. Pengadaan perumahan itu kok penting, kenapa gitu. Wah, ini tempatnya di mana ini kok lupa saya. Bentar. Kok sudah sini ya? Kok ada yang terlewat ini?
Coba saya carinya di Oke. Sapa iki mau? Saya tak tanya ke ini. Nia. Nia, ini share screen saya udah keluar belum nih, Nia? Ini Nia yang di... Sudah, Pak. Kamu ya rumahnya di mau ke Bromo itu ya? Mana? Coban Pelangi itu ya? Coban apa itu? Iya, Nia. Bukan, Pak. Rumahmu mana rumahmu? Probolinggo. Oh, Probolinggo, bukan kamu ya. Oke. Probolinggo. Ah, ini. Jadi pengadaan perumahan itu kata kuncinya sebetulnya. Pak, izin motong. Oh. Ini gambar slide-nya masih yang file-file Yang tadi ya? PDF aja. Tapi Iya. belum masuk yang ke sini ya? Belum. Bentar, tak anukan. Tes, terus di-share. Udah ganti belum? Yang merah-merah itu loh. Udah, Pak. Udah ya? Oke. Jadi 3 hal ini itu nanti di pengadaan perumahan punya peran. Jadi kalau dikatakan siapa yang berperan di dalam pengadaan perumahan itu ada 3 stakeholder, yaitu pemerintah yang fungsinya sebagai public sector ini pihak pemerintah, kemudian swasta di popular sector. Nah, ini di dalam kondisi pemerintahan itu beda-beda. Jadi kalau otonomi, pemerintahnya otonomi, kalau yang satunya di sentral, pemerintahan terpusat, gitu. Itu kebijakan-kebijakan tentang perencanaan dan sebagainya. Kalau otonomi itu di pemerintahan, di otonomi, fungsi perencanaan, konstruksi, dan manajemen itu atau pengelolaan itu ada di masyarakat memang. Besar sekali pengaruhnya. Jadi masyarakat punya perannya besar di otonomi itu. Sehingga menentukan segala sesuatunya dari masyarakat. Nah, yang terjadi di lapangan kan terjadi biasanya tumpang tindih dan kadang-kadang berseberangan dengan peraturan, yaitu yang terjadi seperti itu. Nah, kalau seperti itu ya memang ada sosialisasi. Sosialisasinya gimana? Pemerintah punya aturan main gimana? Masyarakat punya aturan main gimana dan sebagainya, itu dipadukan dengan uraian alasan-alasan yang logis, yang masuk akal, yang saling menguntungkan, win-win solution. Sekarang itu kan kadang-kadang pemerintah kalau di sentral itu, kalau dia punya rencana, contoh kasus yang terjadi di ibu kota negara IKN itu kan sebetulnya ada pihak-pihak masyarakat yang terlibat di situ, tapi kan kadang-kadang dia nggak dilibatkan. IKN itu kan sebetulnya ada masyarakat pengelola daya apa yang di Penajam itu kan harusnya kan tanah adat, tanah wilayah dan sebagainya, itu kan masyarakat di situ dilibatkan.
Sehingga meskipun kadang-kadang tanah itu sebetulnya milik secara hukum, itu miliknya pemerintah, tapi kadang-kadang dia nggarap di situ, dia kadang-kadang merasa oh ini tanahnya dia, gitu, tanahnya dia. Padahal ya secara hukum tidak seperti itu. Nah, itu pemerintah memang punya peran di dalam perencanaan itu, dan masyarakat di situ kan karena dia nggak memiliki hak hukum di situ, ya nggak dilibatkan. Tapi ternyata kadang-kadang dulu saya katakanlah nggarap tanah itu di situ, seakan-akan tanahnya itu tanah aku kan punya hak di situ. Itu kasusnya seperti di aliran lahar di Kelut, di daerah masuk mana ya itu ya? Itu Blitar apa Kediri ya? Itu memang di daerah-daerah suburban, daerah yang transisi itu yang dulunya memang jalur lahar. Kadang-kadang masyarakat itu nanami nanas di situ, kan Blitar memang produsen nanas yang terbesar itu dulu di Jawa Timur. Nah, itu sekarang kan diganti tanamannya tebu. Nah, itu kalau Gunung Kelut meledos gitu kan, meletus kayak dulu laharnya lewat situ kan ya bingung kan masyarakatnya kena. Ya seperti kasus yang ada di Semeru itu. Semeru itu kan aliran laharnya ketutup lahar yang lama itu. Jadi pemerintah suruh ngeruk aliran lahar segitu, yo berapa tahun kan demikian luasnya, kemudian publikasinya demikian banyaknya, ya nggak mampu alatnya itu. Oleh karena itu memang saya mikir memang segala sesuatu kalau itu yang bergerak itu sudah alam, manusia itu nggak mampu dah. Sehingga tatanan itu memang harus dibuat antara pemerintah dan masyarakat. Itu win-win solusinya gimana. Kalau nggak terjadi itu kan seperti muncul di YouTube di apa itu, saya mikir ya memang segala sesuatu itu kadang-kadang secara mikirnya rasional gitu. Tapi kalau secara hukum memang dia nggak punya hak, ya nggak ya nggak punya kebijakan, nggak punya kontribusi dia di situ. Jadi yang saya maksudkan di sini di dalam pengadaan perumahan, masyarakat itu memiliki suatu peran di dalam perencanaan konstruksi dan pengelolaan. Kalau kepemilikannya itu secara hukum oke. Jadi kalau dia nggak punya katakanlah kepemilikan itu dibuktikan oleh kepemilikan sertifikat atau apapun yang sangat kuat di dalam proses kepemilikan itu, yaitu baru hak ini dia punya. Gitu. Makanya kalau nantinya Anda beli rumah gitu, ya diusahakan kepemilikan rumah itu ya tanahnya ya sertifikat hak milik lah, itu yang paling kuat itu. Kemudian ada sertifikat hak guna bangunan, ada hak pakai, hak sewa, dan sebagainya. Jadi kepemilikan itu akan menentukan hak Anda. Jadi kalau kepemilikannya nggak jelas, ya seperti tadi di IKN itu. Ini kan sudah saya diami 20 tahun dan sebagainya, tapi nggak punya kalau ditanya suratnya punya enggak. Paling suratnya punyanya yang perhutani itu yang punya. Oke, ini kasusnya sama ya seperti di Surabaya. Surabaya itu hampir berapa persen, katakanlah perkiraan saya sekitar kurang lebih 50%-an gitu. Itu tanah itu sudah dimiliki dulu oleh mungkin bangsawan kaya Belanda, dan itu sudah dibeli, kemudian difungsikan untuk kebun tebu, untuk pemasok pabrik gula yang ada di Sidoarjo, di mana itu kan gitu. Kan memang Indonesia sangat kuat di dalam produsen gula ya, selain rempah-rempah. Nah, itu begitu Belanda pemiliknya kembali ke Belanda, kan kepemilikan itu melekat gitu. Bukan tanah itu tanpa
kepemilikan punya itu. Lah, si pemiliknya akhirnya menyerahkan kepemilikan itu ke apa namanya, kan ada kalau untuk makanan itu kan FAO ya, dunia itu. Nah, itu lembaga hukum yang dunia itu dia menyerahkan kepemilikan itu ke situ. Kalau sudah masuk di situ, itu statusnya nggak bisa dirubah, nggak bisa. Secara tiba-tiba, oh ini kan tanahnya ada di yurisdiksi katakanlah hukumnya pemerintah Surabaya, yaitu dirubah. Itu yang tinggal di situ 20 tahun lebih, dia punya hak untuk memiliki. Saya itu tinggal di Surabaya lebih dari 30 tahun. Dari dulu suratnya masih surat hijau, itu nggak bisa dirubah karena memang sudah masuk di katakanlah lembaga di hukum internasional itu. Jadi yang bisa ngelola hanyalah Pemda. Karena secara hukum yang punya hak di situ memang Pemda. Masyarakat nggak punya. Tapi Pemda pun di dalam menentukan kebijakan ya mesti nggak bisa semau gue gitu, nggak bisa. Jadi ya, tapi karena image-nya sudah jelek, gitu. Jeleknya itu oh ini tidak bisa dimiliki, ya udah gitu. Akhirnya ya lama-lama ya daripada mikir kelamaan ya dijual aja gitu. Oke, itu yang terjadi di Surabaya seperti itu. Jogja itu lebih dari 60-70% kawasan kota itu sampai bandara itu memang yang punya adalah kerajaan. Jadi Sultan itu memiliki hak untuk itu. Termasuk UGM dan sebagainya itu dimiliki oleh kerajaan. Dan kenapa kerajaan kuat? Ya kerajaan di Jogja itu memang sudah terdaftar di ini hukum internasional. Jadi kenapa dia punya status daerah istimewa Jogja? Ya itu memang dia sudah punya pemerintahan sendiri sebetulnya. Nggak usah Republik Indonesia, dia udah lahir duluan gitu. Jadi kerajaan Jogja itu sudah ada duluan, kecuali di Solo. Solo masih belum mendaftarkan itu di hukum internasional, jadi di Belanda itu. Sehingga Solo masuk di Provinsi Jawa Tengah. Aceh udah masuk internasional itu. Jadi tanpa Indonesia pun Aceh itu negara berdaulat di situ. Jogja itu juga negara berdaulat. Sehingga baik-baiknya aja sultannya memang akulturasi dengan berinteraksi dengan pemerintah Indonesia karena memang secara apa namanya budaya, secara adat dan sebagainya itu memang dulu kan penguasanya Jawa ya. Kecuali Jawa Barat itu kan memang ada juga. Dan itu Majapahit masih belum bisa itu menguasai di Jawa Barat itu. Oke, jadi intinya kita harus tahu stakeholder 3 ini perannya di mana. Jadi pemerintah itu perannya bagaimana, swasta itu perannya bagaimana, masyarakat itu perannya bagaimana. Jadi kita kadang-kadang, saya kadang-kadang mikir gitu, netizen yang ada di YouTube kadang-kadang ini sepertinya seolah-olah itu dia pinter gitu. Pinter, semuanya pinter, dia jago, tapi ya menurut saya yang itu harus diklarifikasi. Jadi kita sebagai manusia intelektual ya kita harus mengklarifikasi itu, ilmunya kita harus cek betul, apakah itu betul enggak, statementnya seperti itu betul enggak. Ya kadang-kadang ya enggak betul juga. Oke ya, kalau private sector ini swasta, ini pihak swasta. Pihak swasta itu sebetulnya dia bekerja sesuai dengan order. Yang order siapa? Kalau yang order pemerintah ya aturan mainnya dan sebagainya tentunya sudah pasti, sudah jelas gitu. Jadi pihak swasta atau konstruksi ini kontraktor itu, kontraktor dalam pembangunan apapun namanya, itu berdasarkan order. Dan order itu
mengapa dia memberikan suatu pekerjaan dan sebagainya, itu memiliki suatu kebijakan yang legal, Jadi Pak itu, tapi ada kontraktor yang main-main loh Pak. Ya kita cek aja itu dia bergeraknya di mana dan sebagainya. Jadi kita kalau ngecek segala sesuatu yang berpotensi bermasalah itu kita harus cek itu di siapa, dia kerja di mana dan sebagainya, itu kita cek. Jadi kadang-kadang kalau swasta ngorder ke swasta, kita cek dulu swasta itu betul enggak. Karena kadang-kadang kepemilikan lahan dan sebagainya sekarang itu kan ada mafia. Mafia tanah itu, waduh itu ya kuat sekali itu. Jadi sertifikat kepemilikan itu kadang-kadang hak milik bisa 2-3 kepemilikan, yaitu di Badan Pertanahan Nasional itu sudah punya arsipnya. Oh ini baru sertifikatnya baru tahun sekian, padahal ini yang lama tahun sekian, ya otomatis yang baru kalah. Jadi kalau seperti itu ya yang kalah ya disikat aja udah. Karena buat problem, buat masalah. Oke. Jadi kita lihat di sini. Di IKN itu kita nantinya akan lihat di situ. Itu masuk di mana sih? Yang memiliki kebijakan siapa? Kalau IKN ini tentunya dia tersentralisasi itu pemerintahan pusat. Jadi dana itu ada di pemerintahan pusat. Jadi daerah dia cuman oke karena legalitas dan sebagainya. Karena itu kan memang miliknya perhutani itu. Perhutani yang punya. Kebanyakan gitu, dan biasanya tanah-tanah bengkok asetnya Pemda. Seperti tanah-tanah yang dipakai untuk jalan tol dan sebagainya, itu buktinya di Jakarta membebaskan lahan-lahan milik pribadi ya kesulitan juga, sehingga banyak-banyak investor yang kelimpungan juga untuk membebaskan lahannya. Kenapa di Kalimantan dan sebagainya itu ceritanya panjang. Jadi kalau saya jelaskan itu nanti pengembangan dari perumahan permukiman itu saya bisa cerita tentang kota di situ dan sebagainya. Jadi kalau kenapa muncul suatu terjadi pemecahan masalah, oh dia harus dibuat ibu kota negara. Karena Jakarta sendiri udah nggak mampu. Jakarta itu memang didesain bukan untuk ibu kota, itu kota perdagangan. Jadi Belanda itu dulu memang menjajah di Indonesia itu kan asasnya itu kan di ekonomi, menguasai ekonomi, perdagangan. Dan Jakarta sebagai pusat ekonomi suatu negara yang berdaulat, katakanlah itu zamannya Majapahit itu. Kan munculnya kan 1600, Majapahit itu di abad 14 ya. Itu kan secara yurisdik itu kalah sebetulnya Belanda itu. Sehingga saya pikir kok kenapa dia yaitu hukum internasional itu kan ya memang harus ditaati. Kalau seperti itu dan sudah dimiliki dan sebagainya kan berarti status kepemilikan hak yang lama itu kan gugur. Oke ya. Jadi kita bedakan itu daerah otonomi atau daerah memang sentralisasi. Jadi administrasinya gimana? Itu ada manajemen yang seperti ini. Oke. Jadi pengadaan perumahan itu 3 itu. Kemudian saya lebih sempit lagi. Jadi ini pengadaan perumahan itu melibatkan 3 stakeholder, jadi pemerintah, swasta, masyarakat. Kemudian keterlibatan dia yang terjadi di situ adalah merencanakan, mengkonstruksi atau membangun, kemudian mengelola, memanage, plan, construct, manage. Itu ada di mana? Oke, yang terjadi di masyarakat sebetulnya gini, itu ada 3 permintaan di masyarakat itu. Jadi permintaan ada yang efektif, ada pen up, ada demand. Jadi
kita secara makronya sudah tahu yang terlibat di situ siapa, kemudian tugasnya bagaimana, kemudian kita menghadapi masyarakat yang akan kita penuhi permintaannya dalam pengadaan rumah atau perumahan itu siapa dia. Nah, yang jelas kita kan hukum ekonomi itu selalu berjalan. Jadi siapa yang melakukan suatu penawaran dan siapa yang memenuhi permintaan. Gitu. Ya, permintaannya katakanlah manusia yang tergolong efektif demand ini, masuk golongan efektif demand ini, salah satu cirinya adalah dia itu akan bisa memenuhi pemenuhan kebutuhan di mana suatu saat kapanpun dia butuh, dia bisa memenuhi permintaan itu. Itu salah satu contoh manusia yang masuk dalam kategori effective demand. Nah, orang-orang seperti ini, kalau bahasa apa namanya di masyarakat sekarang ini yang populer itu adalah, oh dia sultan dia memang orang kaya, sehingga apapun yang dia butuhkan itu dia bisa penuhi permintaannya. Jadi dia nggak mikir panjang. Pokoknya saya butuh rumah lahannya 1 hektar, kemudian rumahnya kecil, punya 1000. Karena dia kaya, ya punya uang, ya jadilah gitu. Itu kalau dilihat, oh itu pengeluarannya dia sebenarnya berapa persen dari asetnya, aset secara keseluruhan. Itu saya lihat kalau masuk di dalam katakanlah kurang dari 2%, itu ya memang kaya betul dia. Saya masih ingat betul ya. Contoh kasus. Gudang garam, dia membuat suatu airport gitu. Bandara di Kediri yang notabene katanya 5 triliun. Bagi gudang garam mengeluarkan 5 triliun itu bukan perkara sulit. Gitu. Mudah bagi seorang gudang garam mudah ya. Karena gudang garam asetnya udah ratusan triliun. Cuman yang jadi masalah kalau bandara itu terbangun, siapa yang mengoperasikan, kemudian siapa yang merawat. Jadi kan kita mesti di 3 bagian tadi ada plan, ada construct, ada manage gitu. Ternyata kalau memanage itu ternyata nanti bukan gudang garam, katalah Pemda, ya bangkrut Pemdanya. Gitu. Bangkrut mesti. Contoh kasusnya yang terjadi di Kertajati. Kertajati begitu pesawatnya nggak ada yang turun di situ karena aksesnya kemana-mana juga susah. Dulu katanya mau pindah dari Husein dari Bandung itu pindah ke situ, ternyata mikir tahu orang bisnis itu kan oh itu asetnya Bandung kok. Gitu. Ngapain pindah di Majalengka gitu. Nggak usum gitu. Ya nggak ada pesawat yang di situ, nggak ada kontribusi ya kasihan gitu. Di pandemi ini kasusnya juga banyak yang ada di Jogja itu kan ya seperti itu. Pesawatnya yang turun sedikit, ya wis repot. Surabaya itu masih lumayan, jadi Bandara Juanda itu masih dikelola sama Angkatan Laut juga. Jadi tidak mau Angkatan Laut masih cawe-cawe di situ. Jadi perawatannya bisa dimasukkan di anggarannya Angkatan Laut kan bisa juga karena runway-nya itu punya Angkatan Laut. Oke. Jadi sekarang kita melihat ya segala sesuatunya kita harus punya perspektif pola pikir yang luas gitu. Informasinya harus luas. Oke, jadi efektif itu seperti itu. Ada manusia yang tipologinya seperti pen up. Pen up itu memang didongkrak dia bisa eksis karena ada sesuatu yang bantu. Yang kebanyakan dari kita adalah potensial demand. Ini pokoknya mau, saya pengen punya rumah. Ya, semua orang juga ditawari mau rumah ya, mau gitu. Dia potensial demand. Kadang-kadang punya rumah yang nggak punya duit ya oke, sengko aing, dipikir nanti cicilannya nanti dulu. Kasusnya ya sama seperti Jakarta. Pengadaan perumahan DP 0% ya duit sopo. Kan mesti harus ada uang yang dipakai untuk membangun ini duit sopo.
Uangnya Pemda juga terbatas. Dari APBD itu terbatas itu. Dia buat bangun itu kalau nggak ada kontribusi, hasilnya apa mau. Ya, konotasi 0% kan ya orang di situ nggak punya kontribusi terhadap Pemda. Ya, terus apa ya iso gitu. Di dalam mekanismenya manajerial itu. Keluarnya nggak akan manajemen. Makanya saya kadang-kadang mikir, seseorang itu kalau membuat katakanlah suatu statement kebijakan atau apa ya namanya ngomongnya itu memang kita harus mikir betul. Sekarang udah saatnya. Jadi Anda itu saat ini mahasiswa harus mikir ke arah situ juga. Jadi jangan mudah kepancing ini itu dan sebagainya. Kita harus punya pola pikir perspektif yang luas. Kalau ini tidak sesuai, kalau kadang ada yang agama itu karakternya satu. Anda pelajari Al-Quran itu dari awal sampai juz 1 sampai juz 30, pahami betul. Dah itu cukup. Oke ya. Jadi silakan ini uraian saya sampaikan di sini. Silakan Anda baca. Terus yang penting, kalau kita melihat suatu value dari housing di pengadaan perumahan itu, kebanyakan kita itu kan semakin kita ada di potensial demand, eksistensi housing atau pengadaan perumahan itu nggak lebih dari shelter, tempat berteduh. Jadi tempat tinggal yang nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Ya memang nggak sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Masing-masing kita kan punya keinginan. Oh, saya kalau punya rumah gini. Saya pengen tanya ke Siva. Siva, kamu kalau punya rumah pengen yang gimana nih Siva? Pengen rumah yang gimana? Yang jelas yang nyaman sih Pak. Lah nyaman itu ya wis. Yang nyaman ini semua orang punya persepsi nyaman, tapi nyamannya seorang Siva itu beda, nyaman dengan yang lain. Gitu. Siva pengen gimana sih? Nah, kalau punya rumah, saya pengen punya rumah yang kamarnya paling tidak 2 ruang tidur Pak, gitu. Ada ruang untuk masak, dapurnya bagus, gimana dan sebagainya. Kan Siva sukanya masak, gitu. Terus gimana? Kan beda-beda kenyataannya ya. Yang dianggap nyaman itu loh, kan beda. Ya, yang nyaman dari kalau Sige bangunannya pasti lupa, tapi lebih ke fasilitas yang bisa buat ada tempat latihan di dekat samping rumah atau di lahan rumah itu ada tempat buat olahraga gitu. Wis. Oh gitu. Enak udan itu ngresiki sukete susah loh Siva. Akan panahan nggak ruwet Pak. Lah iya, kalau lebih tanahnya banyak yang nganggur gitu ternyata nggak usah jauh-jauh. Saya itu ngerumput itu capek juga gitu loh. Ngerumput itu artinya kan membersihkan rumput ya. Saya kan ada waktu-waktu luang untuk ngerumput. Jangan ngerumput itu ya nyari makan untuk sapi atau ternaknya enggak. Kalau saya ngerumput itu ya karena rumputnya tumbuhnya cepat banget. Jadi lahan yang luas itu sebetulnya ya enak nyaman juga, kita jadi seger gitu. Jadi udaranya seger. Tapi ya maintenance-nya juga repot. Kembali lagi ke manage gitu. Jadi ngelolanya itu juga susah gitu. Orang itu kadang-kadang punya keinginan, saya pengen ini itu. Kalau sudah terpenuhi, ngelolanya yang susah, tata kelolanya yang susah. Kadang-kadang kita lupa loh, gitu. Oh ini harus untuk perawatan gini. Contoh kasusnya. Jadi biasanya orang itu kan punya 5 kebutuhan. Ada pangan, ya, ada sandang, ada rumah, ada pendidikan, ada kesehatan. Yang jarang kita pikirkan sebetulnya di kesehatan. Kita masih sehat kok. Jadi dana untuk itu kita pergunakan untuk yang lain. Lah namanya sakit itu kan sesuatu kun fayakun itu dari Allah itu. Duit sakit gitu. Nggak punya duit kelabaan. Punya motor ya jual motor, punya mobil jual mobil. Pokoknya rumahnya nggak kejual. Gitu.
Manajemen yang terjadi di lapangan seperti itu. Nah, itu artinya apa ya? Kita butuh suatu manajemen tata kelola yang memang spesifik. Jadi saya paham kok. Jadi Siva itu nyamannya seperti itu, iya. Jadi paham. Ya yang awal memang hosting itu, tempat berteduh itu. Karena kalau kita beli rumah tipe, itu ya tipe itu yang terjadi kan seperti itu. Kan keinginan kita kan beda. Sehingga yang terjadi di lapangan itu adalah das hosting gitu. Rumah itu tumbuh, rumah itu berkembang sesuai dengan sosial ekonomi penghuninya. Kalau di pegawai negeri itu tiap 5 tahun, 4 tahun itu mesti gajinya naik kan gitu. Gajinya naik sehingga sosialnya naik, kadang-kadang ekonominya naik, lifestyle-nya naik juga. Sehingga saya pengen itu loh, rumah ini. Nah, sugih banget kadang-kadang saya pengen loh kamar mandi ini kerannya dari emas gitu. Mas apa ya nggak ngerti aku. Ya kan gitu ya orang-orang itu. Seperti di Abu Dhabi itu kan gitu, kerannya dari emas apa. Kalau di sini orang-orang sini ya, nah iso tinggal di hotel gitu, mulai kerannya dicopot katanya. Nah itu dialog saya pada saat kecil, pada saat ini apa namanya dulu Monas itu di ujungnya kan ada emas itu. Wah emasnya kan banyak. Wah suatu saat itu ujungnya Monas itu dijupuk ya masih dijupuk didol gitu. Begitu saya besar ke Jakarta, lihat namanya Monas tuh, wah dhuwur banget ya apa caranya munggah gitu. Kalau lewat-lewat foto dan sebagainya kan kesannya wah gampang naik ke atas diambil masnya. Begitu kita lihat di sana, waduh ya dhuwur ya, naik ke sana gimana caranya? Satu-satunya jalan kan fasilitas transportasi vertikal kan cuma lift itu aja. Di sana udah di kerangkeng juga. Naiknya ke atas gimana ya, Mbuh? Oke, jadi sosial ekonomi itu kita kalau merancang perumahan memang rumah itu memang rumah yang bisa memenuhi pertumbuhan dan perkembangan sosial ekonomi penghuninya. Itu bisa dikatakan itu memang das housing itu seperti itu. Sehingga kita katakan yang namanya tinggal di rumah yang nyaman itu bukan host lagi. Itulah yang dinamakan home. Kalau sudah itu dia merasa nyaman di situ, namanya home itu, dia seakan-akan sudah kerasan di situ sehingga dia ingin lahir hingga matinya ya di situ, udah nggak di lain-lain tempat lagi karena dia sudah nyaman di situ. Nah, itu yang terjadi pada suatu perumahan tradisional, pemukiman tradisional itu seperti itu. Jadi tradisinya kuat sekali. Oke, jadi pembangunan rumah sederhana sehat ini saya sampaikan pada Anda, silakan dibaca gitu. Jadi kalau ngerancang nanti untuk rumah susun dan sebagainya, Anda sudah punya basic untuk literatur dan sebagainya. Oke, saya lanjut lagi. Jadi perumahan itu seperti itu, pengadaan perumahan. Kemudian season yang terakhir ini di wah jamnya udah jam 9.11 ya. Saya kalau ngajar perumahan permukiman bisa 2 jam lebih loh Pak Amar. Aman Pak, aman. Memang harus diselipi dengan apa namanya, wah ini kita harus stop di sini, pindah ya lagi yang satunya Pak ini. Pindah yang satunya nih. Nah, saya tutupnya lagi, saya bukanya lagi. Ini di saya sebetulnya pengen cerita loh ke mahasiswa tentang IKN itu. Jadi
Jadi mahasiswa bisa paham perspektif tentang IKN. Kasihan kalau dia nggak kenapa penting? Lah itu sebetulnya pemerintahan yang lama buat reklamasi di Priok itu ya ditentang sama masyarakat, itu kan salah satu upaya sebetulnya untuk memindah kepadatan atau mengurangi kepadatan yang ada di pusat kota Jakarta. Oke, jadi apa pentingnya efektivitas di dalam pengadaan perumahan? Sebetulnya kan kalau kita bicara tentang perumahan, kita nggak bisa lepas dari konteksnya kota ya. Kota Malang contohnya. Kota Malang itu terdiri dari katakanlah kawasan pendidikan, kawasan perdagangan, kawasan perumahan, kawasan peribadahan, kawasan bla 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 bla. Nah, kawasan perumahan itu memang dibutuhkan suatu pengadaan yang efektif. Kalau salah gitu, kalau salah karena perumahan itu menampung tempat tinggal orang, sehingga di situ ada konsentrasi manusia. Lah, manusia itu ada suatu mapping kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan. Lah, itu contoh kasusnya memang Anda berusaha untuk memahami di tugas pertama itu. Kalau Anda dalam lingkup RT, ternyata di dalam pemenuhan kebutuhan tentang pangan, itu ternyata harus keluar sampai ke zona yang agak jauh, karena 500-800 meter dari rumah, hanya sekedar ingin beli nasi goreng yang enak, kan ya jauh gitu. Nah, mau tidak mau kan hal-hal seperti itu kan jadi pertimbangan bagaimana sih merancang atau pengadaan perumahan, karena ada plan, construct, sama manage. Itu perencanaan perumahan itu harus gimana, itu kan dari situ Anda bisa memiliki suatu pola pikir untuk memecahkan permasalahan seperti itu. Nah, di dalam setiap langkah kita, di dalam pengadaan perumahan itu selalu kita melibatkan 3 stakeholder itu, pemerintah, swasta, sama masyarakat. Itu jangan ditinggal itu. Jangan masyarakat sendiri yang mau, masyarakat itu tinggal di suatu negara loh. Negara itu punya aparat dan sebagainya. Pemerintah itu punya aturan main. Swasta ini perannya memang dia sebagai membantu ya, membantu melancarkan, katakanlah mewujudkan suatu perencanaan sehingga terwujud suatu tuntutan kebutuhan. Kemudian masyarakat juga bagaimana sih peran swasta? Swasta juga membantu di dalam hal-hal seperti itu. Bisa plan, bisa construct, bisa manage, juga bisa. Tergantung dari ordernya. Orderannya gimana gitu. Tapi yang jelas swasta itu dia nanti kalau bergerak itu memang harus ada legalitas atau sesuatu yang legitimasi ya. Ada pemerintah itu SOP, jadi katakanlah memberikan suatu lampu hijau swasta untuk bekerja memenuhi permintaannya, masyarakat juga seperti itu. Kemudian pengadaan perumahan itu ternyata dia harus memiliki suatu kemampuan akses terhadap pemenuhan kebutuhan rumah. Jadi perumahan itu kita bicaranya pertama kali dari rumah dulu. Konteks perumahan itu nanti ada hal yang, tapi ini yang kecil ini kita selesaikan dulu, nanti baru ke lingkup yang lebih kebijakan yang lebih makro. Jadi ini mikronya seperti itu, mesonya nanti ya applied-nya itu kan karena masyarakat itu kan ada tiga tipologi. Ada efektif demand, ada pent up demand, ada potensial demand. Nah, itu gimana efektivitasnya bagaimana? Itu kita harus kaji betul itu. Harus bagaimana gitu. Real estate itu salah satu cara untuk mewujudkan ini tentang pemenuhan kebutuhan perumahan itu. Oke. Kemudian di dalam perencanaan, di plan itu biasanya masing-masing pihak, katakanlah itu ada di pemerintah, kemudian ada di masyarakat gitu. Itu kan tergantung dari pengalamannya tuh. Pengalaman dan ekspektasi. Jadi keinginannya apa? Kadang-kadang pengalaman sama
hal yang ekspektasi ini seseorang itu termasuk saya itu kadang-kadang punya ekspektasi itu yang rasional kadang-kadang. Wah ini harus gini. Tapi kenyataannya kan tergantung dari kemampuan. Terus kadang-kadang sudah diprogram kayak apa itu kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah itu terjadi lebih dari 50% ini kadang-kadang ya gagal. Gitu. Gagal. Jadi terlalu melip. Kalau orang saya bilangnya terlalu melip. Keinginannya terlalu melip. Oke, jadi sehingga kan perencanaan perumahan itu kan untuk golongan efektif itu punya tipologi rumah sendiri. Kemudian dari pen up punya rumah potensial demand punya tipologi. Kemudian kan untuk efektivitas pengadaan lahannya itu kan kenapa muncul rumah susun, yaitu kan itu soalnya kan dari sisi efektivitas dalam pengadaan lahan. Di situ yang berperan. Kalau enggak ya orang biasanya punya kebutuhan rumah ya yang nyaman ya di rumah horizontal. Kemudian proses pembangunan ini terkait dengan teknologi ya. Jadi saya mikir terkait dengan teknologi dan memang sumber daya masyarakat yang ada di situ, fabrikasi dan sebagainya. Jadi kalau kita amati kalau orang di Indonesia mau membuat ruko, jadi komplek pertokoan yang ada rukonya dan sebagainya itu mesti yang paling cocok adalah padat karya karena orangnya banyak, ongkosnya murah kan gitu. Itu beda dengan di Arab Saudi yang buat ruko dan sebagainya yang mesti pakai crane karena orangnya sedikit dan sebagainya sehingga alat-alat teknologi itu yang bekerja. Kalau nggak gitu kan orangnya jarang yang mau. Jadi kuli bangunan dan sebagainya nggak mau dia. Kalau kuli ya terlalu mahal, itu kosnya dalam pembiayaan konstruksi atau pengerjaan proyek dan sebagainya jadi mahal. Nah itu nggak kompetitif di situ. Oke ya, ini tergantung. Semakin sulit gitu, semakin sulit. Biasanya siapa sih yang butuh sulit itu? Ya orang kaya itu biasanya yang efektif demand itu kadang-kadang memang permintaannya ruwet juga, karena dia punya uang, berapapun tak bayar. Nah arsitek gitu kan hanya bingung juga, waduh ini ngerancangnya ya opo, itu ya opo dan sebagainya. Oke ya. Kemudian di dalam suatu pengelolaan, jadi memanage suatu produk rancangan itu perlu evaluasi. Sehingga efektivitas dan sebagainya itu masih bisa terjaga. Efektivitas itu sebenarnya kata lainnya ini ya, tepat sasaran. Sangat efektif. Jadi tepat sasaran dan menghasilkan hasil yang optimal. Salah satu ciri efektivitas itu seperti itu. Oke, pihak pemerintah swasta dan sebagainya tadi sudah saya sampaikan, tapi ini kemampuan akses terhadap harga rumah dan sebagainya itu silakan dibaca. Ini memang kaitannya dengan moneter itu masalah ekonomi, dengan pendapatan kita atau income. Kemudian non moneter itu apa, itu silakan dibaca. Jadi ini di belakangnya ini ada tambahan nanti kalau mahasiswa butuh nanti saya sampaikan. Jadi perencanaan perumahan dan sebagainya itu efektivitas harus bagaimana. Ada datanya semua. Sementara sampai di sini dulu. Nanti suatu saat saya akan ulang lagi. Mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa tentang tugas, tentang apa, mumpung saya bisa jelaskan gitu. Jangan-jangan tidur. Kemarin banyak yang nanya tugas Pak Adi. Apa ini? Pak, kita harus survei kah gitu. Di chat juga, chatnya juga kosong nih Pak.
Saya kalau ngajar permukim ini kayaknya sesuatu yang menarik bagi saya, tapi mahasiswa nggak tertarik kayaknya nih Pak. Masalahnya dia nggak ke lapangan, ini masalahnya di situ problemnya itu. Kalau dia di lapangan tahu permasalahan. Permasalahannya seperti ini loh gitu. Jadi ada kompleksitas permasalahannya itu banyak. Nah kalau nggak tahu epolexosbutnya dan sebagainya kan dianggap perumahan nggak masalah ya. Kasus kalau seperti itu ya kayak si Anies itu, Anies Baswedan begitu si Rismah masuk Jakarta dibuka sama Rismah ya kacau juga Anies. Karena Rismah kan memang ini dia spesialisnya dia kan manajerial tata kota Pak. Cirinya Rismah itu. Jadi kalau tata kotanya keliru dan sebagainya, kalau Ridwan Kamil itu kan dia memang perencanaan kota. Jadi kalau manajerial tata kota ya memang spesialisnya Rismah memang jago dia memang. Jadi kalau anu jret ngono ya gampang aja metani jret murat marit kabeh Jakarta itu. Oke, silakan. Pertanyaan saya pengen loh dapat pertanyaan. Nanti kalau di luar gini suruh jelaskan, aduh gitu. Aduh mak gitu. Ya tugasnya banyak Yo ditanyakan, kemarin banyak yang nanya kok Pak sebenarnya. Oh iya, lah iya. Tapi kok nggak ke saya ya Pak ya. Berarti ke Pak Amar ini, CS-nya ke Pak Amar kayaknya nih. Gak saya juga. Saya dengar kabar burung aja. Banyak yang nanya. Lah iya. Lah kalau cuman melihara burung aja kan kayak orang Jogja itu. Orang Jogja itu kan sarungan, ngadep kursi, ada kopi sama roti wis, ngeteti burung wis. Budayanya orang Jogja itu. Saya tanya yuk. Hari ini dikumpul loh. Yuk. Kalau masalah tugas. Gimana ya? Apa udah semua? Udah selesai semua? Aduh. Makanya saya buat suatu tahapan Pak. Ini tahapan yang ada apa namanya paling tidak ada yang latihan tahap awal latihan, tahap 2 memang agak berat gitu. Karena konteksnya memang RW. Terus ketiga nanti dia kalau merancang yang namanya rumah susun itu kan memang harus memperhatikan lingkungan kawasan sekitarnya. Karena kalau bangunan sudah berlantai banyak, itu kan masalah toh Pak. Nah seperti saat ini kan rancangan rumah susun itu kayaknya ya memindahkan kekumuhan loh Pak. Jadi yang dulu dia perumahan horizontal kumuh, sekarang di rumah susun ya kumuh karena banyak jemuran-jemuran di situ. Ya, terus kumuh polis. Nah iya, benar. saya mikir itu gimana caranya, harus bagaimana dan sebagainya. Itu kan harus ditata, seorang arsitek harus begitu sehingga rumah susunnya hebat ya, rapi dan sebagainya, karena jemurannya dan sebagainya itu kan rancangannya harus memang kan settingannya kan dari plan-nya itu Pak. Kalau konstruknya itu ya aplikasi dari plan-nya itu enggak. Jadi kalau plan-nya betul ya konstruknya mesti benar. Yang jadi masalah memang di tata kelolanya itu harus bagaimana. Biasanya sesuatu yang agak ribet itu kan tata kelolanya kan memang kosnya agak besar. Kalau ngejar lifestyle itu kan kosnya tinggi banget. Income-nya terbatas. Income-nya terbatas, belanjanya besar. Nah, itu lifestyle itu. Ayo. Kalau enggak, estafetnya ke Pak Amar. Langsung Pak Amar aja. Oke deh. Saya Pak standby. Kita diskusi sebenarnya Pak. Apa? Boleh. Oke. Oke, ini sampai hari ini mungkin apakah sudah terkumpul tuh yang namanya objek itu?
Maksudnya kemarin ya selain tugas padi juga yang tugas tradisional yang permukiman ini juga banyak yang menanyakan gitu loh. Banyak yang menanyakannya masalah apa? Masalah lokasi. Pak, ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Kayak gitu. Iya. Terus sampai ada yang minta cariin ke saya. Kok saya yang dicari, yang nyariin gitu loh. Harusnya kalian sendiri lah yang nyari seperti apa. Jadi ya seharusnya apa namanya? Ini saya kencang dulu ya. Mungkin lebih ke masih bingung tentang bagaimana sih permukiman tradisional itu, mungkin lebih ke situ ya. Mungkin kalau menurut saya itu ini ada sedikit sih sebenarnya presentasi dan mungkin nanti juga ditambahkan sama Pak Adi juga. Nah, ini saya sudah bikinkan untuk supaya kalian ada rasa bertanggung jawab lah tentang tugas itu, apa namanya, supaya nggak bisa aja nanti dikerjain, nanti aja pas mau UTS baru diselesaikan. Nah, di sini saya apa namanya, saya buatkan sebuah tahap-tahap untuk kalian mengerjakan tugas tersebut gitu loh. Nah, yang pertama nih, kita sudah ada 3 minggu nih sampai hari ini, sampai kemarin lah paling nggak, sampai hari ini pengumpulan judul sudah ada 3 minggu, tapi masih belum fix aja lagi. Saya harapkan hari ini ya sudah fix gitu loh untuk pengumpulan judul permukimannya tradisional apa yang diambil seperti itu. Sudah kita beri waktu 3 minggu loh, udah lama ini. Nah, harapannya setelah hari ini ya, tahapan 2 ini, 22 Maret, kalian bisa langsung survei ke lokasi sebelum puasa loh ya. Daripada nanti pas puasa-puasa kalian survei panas-panas gitu, malah apa namanya, nggak puasa lagi gitu. Makanya mending ya sebelum puasa aja kalian bisa survei dulu. Makanya di sini kita mulai tanggal 22 Maret ini untuk kalian survei ke lokasi. Jadi kita mulai hari ini, dan harapannya di minggu depan di tahap 3 ini, di 29 Maret ini, waktunya seminggu semua ya. Karena kita ngejar di UTS pada tanggal 19 April nantinya. Nah, jadi tahapan 3 ini nanti kita evaluasi. Jadi di akhir perkuliahan seperti ini, setelah materi dari Pak Adi, mungkin bisa kita evaluasi terkait progres kalian, terkait progres pertama di sini. Yang kemarin saya kirimkan, itu job sheet-nya. Nah, di situ ada pendahuluan segala macam bla 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 di atasnya kan ya. Nah, itu diselesaikan di awal. Pendahuluan dulu, baru masuk ke 2 aspek, yaitu sistem ciri alam dan tradisi budayanya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu yang itu, sesuai dengan hasil survei. Makanya 1 minggu itu kalian survei, habis itu data-data pengumpulan data tersebut, nanti sambil kalian mengerjakan tentang pendahuluan dan dari hasil survei, data survei itu dibuatlah ciri sistem dan ciri alamnya seperti apa, dan tradisi budayanya yang ada di kampung tersebut seperti apa. Itu saya rasa masih sederhana yang di awal ini. Jadi kita ngomentarin tentang karakteristik alamnya seperti apa, yaitu dijelaskan aja dengan didukung oleh foto-foto, dan budayanya yang ada di kampung itu atau permukiman tersebut itu seperti apa, dijelaskan di situ. Nah, itu dievaluasi progres pertama. Nanti kita evaluasi pas minggu depan berarti ya, 29 Maret, minggu depan. Habis itu di tahap 3, seminggu kemudian lagi, kita evaluasi lagi di progres kedua. Kalian harus sudah membuat sebuah penataan klaster dan sirkulasinya seperti apa. Itu kalau sudah kalian dapat data nih ya, kalian udah bisa sih sebenarnya semuanya itu terkerjakan semua. Tapi karena memang saya nggak tahu ya, mungkin ada tugas-tugas yang lainnya ya yang mungkin banyak juga ya, makanya kita beri tahapan gitu loh, supaya kalian tertata sampai akhirnya di UTS itu nantinya sudah terkumpul semuanya gitu loh. Nah, setelah progres kedua tersebut, evaluasi progres kedua di 12 April, seminggu laginya setelah 5 April itu kita evaluasi progres ketiga, yaitu kalian di situ. Nah, di sini lebih detail sebenarnya, membuat sebuah paparan atau kajian tentang bangunan dan strukturnya dari permukiman tradisional tadi, dan plus finalisasi dokumennya. Gitu. Harapannya di setiap tahap ini sudah ada revisi-revisi ya yang kalian lakukan sesuai dari masukan kita. Habis itu nanti di terakhir itu kita finalisasi setelah kalian juga membuat sebuah kajian tentang bangunan dan strukturnya seperti apa yang ada di sana.
Seperti itu. Dan di tanggal 19 April itu mungkin kita nggak tahu kapan UTS-nya si permukiman ini. Jadi saya kira-kira 19 April aja lah, kalian sudah dapat mengumpulkan. Jadi pada saat UTS nanti dikumpulkan soft copy dan hard copy-nya seperti itu. Nah, gini ya untuk apa yang akan kalian kerjakan. Nah, itu kemarin kan ada 8 aspek tuh. Saya kurangin 1 supaya kalian agak kalau kalian aja keberatan, berat gitu loh, terlalu banyak yang dicari. Jadi saya kurangin 1. Jadi ini tinggal 6, kemarin tuh pokoknya tinggal 7 lah. 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, tinggal 6 aja. Tinggal 6 yang akan kalian kerjakan per aspeknya. Jadi saya kurangin udah. Nanti job sheet-nya saya perbaharuin lagi setelah kalian mengumpulkan kelompok yang kemarin. Kelompok yang sudah fix lah untuk judulnya. Seperti itu. Itu. Di sini ada pertanyaan nggak dari tahapan ini? Itu ngerjain ya kalian ya. Sudah fix gitu loh. Amar. Ya, Pak. Ya. Maaf tadi saya belum pakai hotspot, Pak. Mungkin ada nggak sip juga dalam paparan saya tadi. Ini Ya, gini, Pak. Pak. Pagi ini kan kita baru dapat yang namanya ini dari Bu Debi, dari Bu Seprodi, tentang tugas kita dan pembimbing. Ya. Khusus untuk ini tugas yang permukiman tradisional ini, Pak. Ya. Ini nanti mahasiswa ini kan tanggal 19. Saya belum lihat, tapi feeling saya memang hari kedua biasanya. Hari kedua ya. Saya juga. Saya main feeling aja. Feeling saya kok sepertinya gitu. Bentar, Pak, saya lihat di jadwal UAS kemarin ya, Pak. Tanggal 18 sampai ini. Kenapa? Mulainya. Nah iya, 18. Kemudian mata kuliah permukiman itu loh, itu biasanya itu hari kedua ya. Biasanya. Makanya tanggal 19 saya taruh di sini. Kenapa? Makanya saya tanggal 19 saya taruh. Nanti mahasiswa, apapun yang dia kerjakan, Pak, itu kita evaluasi di tahap awal, dan tidak menutup kemungkinan dia nanti akan bisa katakanlah memperbaiki nilai. Yeah. Jadi kita berikan toleransi katakanlah kalau itu kan sampai tanggal 30 ya, Pak ya. Yeah. Tanggal 30 sampai tanggal 30 itu kan kurang lebih 2 minggu. 2 minggu itu perkiraan saya mahasiswa mesti blank. Dia ngerjakan PA entah apa gitu loh. Nah, nanti 30 April, katakanlah Mei, kita patok 2 minggu Mei itu terakhir dia melakukan suatu perbaikan. Jadi saya coba. Iya, Pak. Kalau kalender itu 2 minggu, Pak. 2 minggu untuk UTS-nya. Setelah UTS itu perbaikan terakhir itu. Perbaikan terakhir sehingga nilai akhirnya dia nanti bisa muncul di situ. Sudah tidak bisa memperbaiki lagi. Sehingga itu merupakan suatu nilai akhir dia. Sehingga kalau kita ingin segala sesuatunya harus sesuai itu target ya, memang yang katakanlah itu layak untuk dicetak dan sebagainya, kita tanya ke penerbit ya, yang betulin ya dosen pengampunya, saya sama Pak Amar, dan nanti mahasiswa kita ajak diskusi. Dan dari sekian kelompok itu perkiraan saya seleksi alam itu nggak semuanya bisa masuk di dalam suatu kategori itu diterbitkan.
Perkiraan saya seperti itu. Kan dia selektif banget ini. Ini datanya gimana dan sebagainya, itu kan penerbit itu kan punya kriteria jelimet. Jadi ada data-data seperti ini harus kita tentukan sebagainya, ya nantinya yang menyelesaikan ya Pak Amar sama saya. Mahasiswa udah masuk di tahapan kedua ke rumah susun itu, masanya kan di situ Pak Amar. Betul, Pak. Jadi sehingga kenapa kita dulu dari awal kita sudah punya komitmen kita masuk di situ. Ya nantinya pada akhirnya dosen pengampunya yang tanggung jawab. Ya itu jelas tentuan akhirnya harus begitu. Enggak mungkin lah. Jadi mahasiswa kurang data ini, paling suatu saat kita juga akan nyari data itu. Kecuali mereka yang memang sudah oleh penerbit, oh ini nggak bisa, ya udah. Kalau nggak bisa ya udah kita langsung kita pinggirkan kan gitu. Jadi ya yang bisa itu yang mana? Ya itu akan mesti ada seleksi alam tentang itu. Sehingga saya pikir memang mahasiswa punya suatu tanggung jawab. Ini kalau seperti ini, kalau dia ingin katakanlah ingin maju, ingin berbuat katakanlah punya ekspektasi seperti ini, ya usahanya harus begini kan gitu. Itu ada kejelasan tentang itu. Kalau enggak nanti ya repot gitu. Repot juga kita. Dan kita enggak harus memaksakan kamu harus gini begitu dan sebagainya, ya terserah gitu. Kamu yang pengen dapat nilai ya mahasiswa kok, bukan kita. Pada akhirnya kan gitu. Kita nggak bisa konsentrasi pada hal ini aja, karena ini ada 4 mata kuliah yang jadi tanggung jawab kita gitu. Jadi yang paling berat kalau menurut saya itu di PA. Saya dapat bimbingan mahasiswa PA5 itu dulu kan, yang bimbing PA2 kan ya saya juga tahu karakter mahasiswanya seperti apa, itu kan saya harus bagaimana, itu berat banget. Oke. Kemudian yang paling berat itu sebenarnya di skripsi itu yang paling berat. Sehingga mahasiswa juga harus tahu kita itu juga nggak lebih ringan daripada mahasiswa gitu tugasnya. Jadi kita juga punya tanggung jawab yang berat juga, sehingga jangan mahasiswa gini. Kita juga buka-bukaan kartu lah. Kita itu tugas kita apa saja dan sebagainya. Ya banyak juga gitu, jangan banyak juga. Enggak cuma mikir pemukiman tok, enggak. Banyak. Oke, kemudian yang terakhir gini. Saya menginginkan katakanlah mereka dapat data gitu. Mahasiswa jangan cuman berpikir oh ini data ini saya ngambil dari ini it's okay. Enggak seperti itu. Yang saya harapkan nanti di dalam proses Anda melaporkan dan sebagainya itu pergunakanlah kalimat atau uraian kan Pak Amar sudah membuat suatu template ya. Kalau saya bicara itu template-nya itu. Jadi aturan mainnya yang disajikan itu ini dan sebagainya kan gitu. Itu silakan mahasiswa nyari. Kalau nggak ada ya Pak ini sudah saya nyari nggak ada, nggak dapat. Ya wis gitu. Ya udah gitu. Ya udah. Kalau memang nggak ada ya udah gitu. Risikonya kan begitu gitu. Risikonya kan begitu. Pak ini saya nyari ini nggak ada. Jadi padahal kalau kita lihat browsing suatu data, ternyata data ini ada gitu. Tapi mahasiswa bilangnya nggak ada gitu. Yang terjadi kan seperti itu. Kita open aja lah. Saya terbuka aja lah. Yang terjadi di lapangan itu seperti itu. Kita punya data, kita dapat data. Karena mahasiswa bilangnya, oh saya nggak dapat Pak itu. Ya nggak apa-apa. Ya nanti yang dilaporkan ya memang, itu yang membuat suatu klasifikasi atau tingkatan prestasi dari seorang atau penilaian
pada mahasiswa itu yang terjadi seperti itu gitu loh ya. Jadi semakin Anda lengkap, semakin Anda menguraikan segala sesuatunya jelas dan sebagainya, yaitu pertama memang ada ribet, kemudian memang apa namanya nilainya bagus dan sebagainya, bla bla bla, uraiannya seperti itu. Jadi itu nggak usah dihebohkan gitu. Itu alamiah saja, alamiah. Uang namanya ribet itu nilainya juga nggak langsung, oh ini nilainya 56 terus jadi 80, nggak begitu. Mekanismenya nggak begitu. Nggak heboh seperti yang apa namanya, oh ini nilainya sebetulnya C, ini jadi A, ya nggak mungkin. C paling jadinya kalau ribet ya jadi C plus gitu. Jadi kamarnya itu di situ. Kalau C plus ya masuknya ke B kan gitu. Jadi nggak ada ribet dari C terus jadi A, ya nggak ada ceritanya kayak gitu. Satu level aja naiknya. C ke C plus ke B, B ke B plus ke A, kan gitu aja. Jadi ribet itu seperti itu. Jadi mahasiswa nggak usah heboh. Karena kemarin di PA heboh Pak itu. Heboh. Iya. Memberikan sesuatu kok ingin ribet kok diberitahukan. Ya enggak lah, ribet itu ikhlas kok. Nanti kalau nggak ikhlas kan pamrih itu seperti itu, nggak bagus itu, nggak seperti itu. Oke, jadi saya sudah membuat suatu prediksi pada mahasiswa. Ini mahasiswa terserah. Jadi yang punya visi misi Anda. Kita cuma membuat suatu makro materi itu harus seperti ini, mahasiswa harus begini, kan gitu. Jadi targetnya itu harus terpenuhi. Jadi saya ada 2 tugas, nanti tugas ketiga itu memang di apa namanya di rumah susun. Jadi 1, 2, 3. Nah, permukiman tradisional itu nantinya tugas itu merupakan suatu ribet, dan ribetnya saya pikir bisa jadi ribet itu ada ribet rutin dan ini ribet yang saya pikir ini khusus ini. Karena kalau dia bisa masuk untuk dicetak itu bukan main itu. Itu kalau A pasti itu. Kalau masuk di penerbitan itu A pasti itu. Karena bukan sesuatu yang mudah itu sulit. Jadi internal saya sama Pak Amar aja sulit, kemudian di penerbit itu juga sulit. Cukup sulit. Karena terus terang kan yang Anda ambil ini kan sebetulnya sudah ada di ini toh, sudah ada di internet itu kan sudah ada masuk, tapi dengan bahasa dan data yang Anda buat ini jadi sesuatu yang beda, itu kan yang sulit itu kan di situ. Jadi programnya begitu. Jadi mahasiswa silakan mahasiswa memiliki suatu inovasi atau keinginan, terserah mahasiswa. Saya kira itu Pak Amar. Jadi mahasiswa juga biar paham gitu. Ini gimana. Ya kadang-kadang memang ada persepsi yang beda. Ini nanti kalau gini, ini boleh. Nah, kalau namanya tradisional itu kalau budaya tradisinya nggak ada itu ya Pak, ya nggak bisa masuk seperti itu, nggak bisa dimasukkan di pemukiman tradisional. Ya pemukimannya apa ya, konteksnya lihat di lapangan aja, karena memang harus masuk gitu. Kalau nggak masuk kan ya repot. Ya mungkin kalau di bawahnya pemukiman tradisional ya mungkin bisa pemukiman adat. Gitu. Jadi ada peristiwa tentang budaya adat. Ya, adat itu gimana? Ya katakanlah selamatan bersih desa dan sebagainya itu di Malang ya juga banyak. Tiap-tiap kelurahan di Malang itu kan biasanya buat itu bersih desa dan sebagainya itu kan termasuk adat itu. Harus gini gitu dan sebagainya. Tapi kalau tradisi itu mulai dari orang lahir sampai orang meninggal itu punya budaya yang khusus. Oke ya. Kalau menurut saya itu Pak. Jadi sulitnya mencari pemukiman tradisional itu seperti itu. Jadi kalau mahasiswa nggak bisa mengcover itu ya nanti turun belajarnya.
ke permukiman adat apa permukiman apa ya silahkan aja. Permukiman layan ya nggak apa-apa. Daripada susah-susah dia nyarinya. Iya, benar Pak. Saya kira begitulah. Jadi Iya. Jadi ini mungkin timelinenya ya, bisa kita sepakatin. Tadi sudah ditambahkan juga dengan oleh Pak Adi. Jadi saya harapkan hari ini sudah terkumpul untuk judul permukiman tradisionalnya. Gitu. Ada pertanyaan nggak terkait tugasnya? Silakan ditanyakan dulu. Kalau memang Saya masih bertanya, Pak. Iya, Miftah. Untuk Silakan. penataan klaster dan sirkulasi tadi saya kurang paham sama penjelasannya Bapak. Apakah maksudnya penataan dalam pemukiman itu, maksudnya apa yang harus kami cari ketika kami survei? Gitu. Itu yang di job sheet sebenarnya sudah saya ini kan ya, Miftah sebenarnya. Ini sebenarnya saya sudah bikin pengertian-pengertian. Ya. Nih, penataan klaster. Jadi kalau untuk penataan klaster itu menjelaskan tentang posisi dari permukiman tersebut atau mungkin orientasi dari bangunan-bangunannya seperti apa, terus pola tata letak masa bangunannya, persebaran vegetasi, pengisian landscape dan sejenis seragamnya. Tuh. Misalnya seperti ini, klaster dari permukiman tersebut. Jadi di sini mungkin ada salah satu ya, ini contoh ya, ini contoh bukan tidak sesuai dengan yang kalian ini kan. Ya udah kalian plotting aja. Di sini mungkin penataannya di sini adalah sebuah permukiman penduduk desa, tapi di sini ada rumah si penguasanya di sini dengan rumah tradisional seperti ini. Nah, ini bisa seperti ini di plottingnya untuk pola-pola penataan permukimannya seperti apa. Nah, di situ kayak ini kalau kita lihat gambarnya di sebelah ini. Nah, ini mungkin pola penataannya dikelilingi oleh oleh kebun-kebun atau sawah-sawah, batas-batas lahannya ini terkait juga dengan aspek yang sebelumnya, yaitu karakteristik lahan, itu karakteristik permukiman. Yang ini, yang ciri alamnya. Jadi karakteristik fisik lingkungan alamnya seperti apa sih? Tuh, mungkin saya jelaskan dari awal aja ya. Ya udah, gini aja deh. Nah, jadi apa saja yang akan kita jelaskan, apa yang kita gali pada landscape tradisional dari permukiman tradisional yang akan kalian kerjakan nanti, yaitu adalah beberapa aspek yang diambil dari kajian dari landscape tradisional. Yaitu yang pertama, ini sudah saya kurangin satu, yang saya kurangin itu adalah tata guna lahan. Saya rasa nanti bisa dimasukkan sebenarnya di penataan klaster ya, kalau tata guna lahan, jadi saya kurangin, jadi agak sedikit 1, 2, 3, 4, cuma 5 aja yang kalian cari nantinya. 5 aspek. Yang pertama, untuk landscape tradisional dicari adalah sistem dan ciri alamnya. Habis itu yang kedua adalah tradisi budayanya, karena memang tradisional, makanya tradisi budaya harus tradisi dari budaya si masyarakatnya harus dijelaskan di sana. Selanjutnya ada penataan klaster atau penataan permukimannya seperti apa. Habis itu ada sirkulasinya seperti apa di sana. Selanjutnya yang terakhir adalah bangunan dan strukturnya, lebih ke karakteristik bangunan. Nah, untuk sistem dan ciri alam di sini dilihat berisi tentang ditelusuri dari karakter fisik lingkungan alamnya seperti apa. Misalnya di sini, ternyata karakteristik lingkungan alamnya adalah sebuah permukiman yang didominasi oleh sawah atau hutan. Ternyata alamnya adalah dipengaruhi oleh hutan, dipengaruhi oleh sawah, mungkin dipengaruhi oleh kebun, dipengaruhi oleh sungai, atau berada di daerah pergunungan, perbukitan. Nah, itu alam. Nah, seperti ini keberadaan hutan, sawah, ladang, kebun, sungai, laut, dan bentang alam lainnya di antara lingkungan binaan yang sudah ada. Jadi lingkungan binaan itu adalah lingkungan yang sudah terbangun. Ini adalah yang kita bina, yang kita buat, itu adalah lingkungan binaan yang sudah terbangun oleh manusia. Tetapi untuk lingkungan alam, itu adalah lingkungan yang memang sudah ada dengan sendirinya dari alam tersebut. Seperti apa? Misalnya hutan, sawah, sungai, yang memang alami terjadinya ya. Kalau binaan itu adalah binaan yang sudah ada pengaruh atau campur tangan dari manusia tersebut untuk membuat sebuah lingkungan. Permukiman itu adalah lingkungan binaan. Perumahan lingkungan binaan karena memang dibuat oleh manusia, direncanakan oleh manusia seperti itu. Nah, jadi
laut, bentang alam dan lainnya, lingkungan binaan yang ada. Topografinya seperti apa? Itu dijelaskan di sistem dan ciri alamnya. Wilayah lokus studinya di mana? Itu dijelaskan juga. Batas area terbangun dan tidak terbangun. Jadi ada batasnya. Nah, itu ya ibaratnya kaitannya dengan alam lah, seperti itu. Nah, itu untuk sistem dan ciri alam ya. Ini sangat simpel sebenarnya. Jadi kalian lihatlah alam sekitarnya seperti apa. Lihatlah permukiman tersebut dipengaruhi oleh apa gitu. Jika permukiman itu berada di pegunungan, bagaimana tuh nanti kemiringan lahannya seperti apa? Apakah curam, apakah landai, atau mungkin permukiman itu berada di tepian sungai, nanti seperti itu. Ya udah dipaparkan aja lah alamnya itu seperti apa. Jadi antara lingkungan alam dan lingkungan terbangun, lingkungan binaan itu bisa kalian kaji di situ. Itu untuk alam. Ini menurut saya sederhana lah. Habis itu kalian kaji lagi tentang budaya, karena memang ini adalah sebuah permukiman tradisional, tradisi. Tradisi itu berarti di sana ada sesuatu yang di apa namanya? Ada turun temurun lah, ada sesuatu yang diturunkan. Namanya tradisi berarti turun temurun kan ya. Yaitu salah satunya adalah sebuah budaya yang memang sudah turun temurun yang ada di kampung tersebut. Misalnya si nenek itu misalnya punya tradisi apa gitu, ya si cucunya juga melakukan tradisi itu. Jadi budaya itu yang di apa namanya yang tetap dianut sampai sekarang. Nah, itu apa yang ada di situ? Makanya saya suruh carilah kampung, karena kalau memang banyak beberapa mahasiswa yang nanya kemarin ya, gimana Pak mengidentifikasi itu adalah permukiman tradisional apa enggak? Ya kita lihat ada budaya nggak di sana, ada budaya nggak di kampung tersebut gitu. Namanya juga permukiman tradisional, ya berarti ada tradisi, ada budaya yang ada di kampung tersebut. Beda sama permukiman kumuh. Permukiman kumuh berarti ya kita lihat si permukiman tersebut semrawut nggak, banyak sampah nggak, itu permukiman kumuh. Permukiman formal, permukiman formal sekarang, bagaimana apa namanya ibaratnya modern semalam yang sekarang seperti apa. Beda sama permukiman tradisional, dia ada budaya di sana. Misalnya ini, contohnya ini ada budaya nih, sehingga nanti ada pengaruhnya di aspek-aspek selanjutnya seperti penataan klaster segala macam. Itu ada pengaruhnya dengan apa namanya? Dengan aspek fisik yang ada di permukiman tersebut. Salah satunya adalah seperti rumah. Rumah mungkin berada di, misalnya di pinggir-pinggir seperti ini, ternyata ada lahan yang kosong di tengah sini, yang fungsinya nantinya untuk mengadakan acara budaya tersebut, mengadakan tradisi tersebut di situ. Nah, jadi nanti ada pengaruhnya di aspek selanjutnya. Tapi sebelum itu, kita paparkan dulu untuk budayanya apa sih yang ada dalam situ. Jadi memaparkan tentang bagaimana kegiatan atau aktivitas masyarakat, ritualnya apa, apakah ada, atau tradisi apa saja yang ada di sana gitu. Makanya carilah kampung yang ada budayanya. Habis itu keterkaitan antara bangunan luar, pengisi ruang luar, dan lain-lain kepercayaan dan mitos masyarakat. Ini seperti intinya kalian memaparkan budaya yang ada di kampung tersebut seperti apa. Masuk aspek selanjutnya yaitu penataan klaster. Jadi sini menjelaskan tentang posisi, orientasi, dan pola tata letak masa bangunan. Persebarannya ini lingkupnya permukiman ya. Lingkupnya di permukiman itu yang dikaji ya si bangunan-bangunan itu nantinya. Jadi posisi bangunan seperti apa dari segi pemukiman itu. Misalnya ini polanya seperti apa. Nah, misalnya berarti polanya linear mengikuti jalan seperti itu. Misalnya ini juga polanya linear gitu. Ya dibahas pada penataan klaster ini. Terus orientasi bangunannya kemana? Mungkin ada beberapa kayak yang sudah dijelaskan Pak Adi, yang mungkin rumah-rumah di Jawa yang memang menghadap ke utara gitu, atau juga ada beberapa desa yang mungkin menghadap ke gunung gitu loh. Nah, jadi orientasi rumah-rumah itu yang ada di permukiman tersebut menghadap ke gunung, bisa juga seperti itu. Terus ada persebaran vegetasinya, karena memang itu dipengaruhi oleh lingkungan alam, pastinya ada persebaran vegetasi kan di sana. Ada sawah-sawah nanti itu ya dijelaskan, paparkan. Itu apa nanti. Nah, contohnya ini contoh ya, jangan jangan diplok kayak gitu. Tapi mungkin bisa dibagi-bagi seperti ini maksud saya. Jadi mungkin ada mungkin di sini area persawahan, di sini area perumahan, di sini area mungkin area ada ketua adat di sini. Karena memang itu ada mungkin ada kampung adat gitu ya. Jadi mungkin biasanya ada ketua adat di situnya. Nah, di plot-plot seperti ini gitu.
Itu untuk klasternya. Habis itu apa namanya? Untuk vegetasi. Vegetasi mungkin nih ada vegetasi apa saja yang ada di sekitarnya gitu. Itu ya silahkan apa namanya? Dijelaskan jenis-jenis vegetasinya apa saja. Tuh. Nah, ini vegetasi. Itu masuk ke klaster gitu. Karena memang mencakup dan sebenarnya sudah kalian kaji mungkin secara umum ya pada karakteristik lingkungan tadi, karakteristik alam tadi. Habis itu didetailkan lagi di sini. Oh, ternyata yang berpengaruh di sekitar lingkungan itu ada ini loh, ada pohon ini, terus ada tanaman ini, mungkin kalau ada sawah di mana sawahnya. Nah, itu vegetasinya seperti itu. Habis itu masuk sirkulasi. Sirkulasi saya rasa gampang. Kalian lebih melihat ke bagaimana fitur-fitur atau material dari pembentuk sistem pergerakan yang ada di permukiman tersebut. Jadi mungkin lebih ke jalan lah, lebih sederhana namanya. Jadi penghubung antar bangunan seperti apa? Biasanya beda. Jadi ada penghubung antar bangunan ke jalan. Mungkin di sini memang paving atau apa ya. Di sini mungkin ada makadam atau di sini mungkin ada bebatuan gitu. Antara penghubung antara rumah dengan si jalan utama. Ada biasanya di sini lahan di ruang luarnya si bangunan tersebut biasanya ada. Jadi kalian lihatlah karakteristik dari sistem pergerakan si manusia di permukiman tersebut seperti apa. Jadi penghubungan antar tapak, penghubungan antar klaster juga mungkin kalau memang ada. Kalau di Banjar itu karena memang dia berada di atas sungai ya, di atas sungai, dia bukan berupa sebuah jalan perkerasan seperti ini, tetapi berupa sebuah titian. Titian itu kayak kalau kita bilang jembatan kayu lah, tapi yang lebih kecil. Nah, dia pakai itu untuk menghubung antara rumah ke rumah atau rumah ke jalan yang besarnya. Mungkin pembedaannya lebih ke apa namanya? Besaran dari si titian tersebut. Nah, itu kalau di Banjar. Kalau di misalnya memang di Jawa yang lebih cenderung ke tanah keras, mungkin dia lebih mengarah ke jalan-jalan yang seperti ini. Jalan-jalan yang sudah perkerasan, mungkin paving atau bebatuan atau malah masih makadam kayak gitu loh. Masih tanah biasa seperti itu. Nah, itu kita lihat gitu loh seperti apa untuk sirkulasinya. Menghubung dengan klaster mungkin antar rumah ke rumah, antar rumah ke lingkungan, atau memang ada penghubung antara misalnya si rumah dengan sawah atau dengan kebunnya. Itu dijelaskan seperti itu sirkulasinya. Jadi sirkulasi itu tidak hanya sirkulasi dari permukiman ya, tetapi adakah lagi sirkulasi tambahan dari sirkulasi utama tersebut. Jadi sirkulasi penunjang seperti dari sirkulasi dari rumah satu ke rumah dua, atau rumah satu ke tempat kerjanya, mungkin di lahan atau di persawahan tersebut. Gitu. Pastinya kalau kita kembali lagi ke penjelasan sebelumnya, minggu kemarin, kalau kita bicara tentang permukiman tradisional, ya kegiatan mereka sebenarnya ada di sana gitu loh. Jadi kegiatan mereka tidak ada di luar kampung ini sebenarnya, kayak kita di permukiman yang lebih modern ya, yang formal sekarang, karena kita memang bermukim di situ, tapi kita bekerja tidak di situ, tidak di perumahan atau di permukiman tersebut. Kita lebih ke keluar, gitu. Tapi kalau di permukiman tradisional itu beda. Mereka itu masyarakat situ ya bekerja di situ, beraktivitas di situ, gitu. Nah, ini sirkulasi pada landscape-nya seperti apa? Ini contohnya. Nah, ini kalau ini udah paving ya, gitu ya. Nah, ada juga yang memang ngasih tanah. Itu dijelaskan dengan foto-foto gitu. Kalau memang ada apa namanya set plan-nya ya digambar aja supaya menjelaskan gitu. Oh, ternyata ini di sini, ternyata ini di sini. Yang terakhir adalah bangunan dan strukturnya. Ini kalian lebih menjelaskan ke aspek mikronya. Mikronya di sini dalam lingkup permukiman adalah sebuah bangunan. Adatnya itu seperti apa? Si bangunan, si masyarakatnya yang didiami di sana seperti apa? Kalian pasti sudah bisa lah untuk membahas tentang bangunan itu bagaimana. Karena memang sudah 2 tahun ya kalian belajar di arsitektur ya, pastinya kalian sudah tahu lah untuk membahas bangunan itu apa saja sih yang perlu dibahas seperti itu.
Jadi menjelaskan tentang atapnya bagaimana, materialnya seperti apa, badan bangunnya bagaimana, bukaannya bagaimana, sistem struktur pondasinya seperti apa, itu dijelaskan. Mungkin bisa seperti ini. Nah, ini kalian bikin sketsa potongan seperti itu, kalian jelaskan si karakteristik bangunan itu seperti apa. Gitu. Nah, gimana? Tadi Miftah yang nanya gimana? Apakah sudah paham? Cukup menjelaskan. Cuman untuk mungkin potongan yang barusan ini saya Apa? Ini. bingung buatnya. Oh, enggak. Ini kalian nanti, saya tidak harus mewajibkan seperti ini. Tetapi bagaimana nantinya kalian bisa memberikan penjelasan tentang karakteristiknya. Mungkin kalian bisa gitu loh. Bisa aja Materialnya pondasinya. ya, Pak ya. Misalnya kalau misal kalian membahas tentang atap gitu, ya gambar atapnya aja dulu. Atau tentang bangunannya, ya gambar badan bangunannya aja dulu. Pondasinya gambar pondasinya aja dulu. Habis itu menjelaskan materialnya mungkin gambar keseluruhan terus ditanda-tanda padahin seperti itu ya juga bisa gitu. Ini saya sebenarnya cuma contoh aja sih. Cuma contoh-contoh aja. Bagaimana menjelaskan dari karakteristik sebuah bangunan itu kayak gitu seperti ini. Mungkin kalau memang bisa seperti ini ya boleh seperti ini. Jadi ada satu gambar yang dijelaskan secara langsung seperti ini, boleh. Di sini kan dia jelasin atapnya seperti apa, terus badan bangunannya seperti apa, pondasinya seperti apa, terus material-material yang dipakai seperti apa. Habis itu penzoningan di dalam ruangnya itu seperti apa. Jadi ada lantai 1, 2, 3, 4 ini. Gitu. Nanti ini fungsinya buat apa saja gitu. Nah, itu dijelaskan. Jadi karakteristik keseluruhan bangunan itu dijelaskan. Seperti itu. Nah, Baik, terima kasih. oke. Balik lagi sedikit ke atas. Tentang permukiman tradisional. Mungkin kalau yang memang belum ada ya. Saya jadi kebalik jelasinnya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang masyarakat, tentang permukiman tradisional, pasti menyinggung tentang adat istiadat yang ada di sana. Jadi masyarakatnya pasti adalah masyarakat yang beradat gitu, ada adatnya, masyarakat adat kita bilangnya. Jadi kalau kita balik lagi ke pengertian, berarti masyarakat adat itu adalah masyarakat dengan orientasi pola kehidupan tradisional. Nah, jadi ada orientasi pola kehidupan tradisionalnya. Habis itu masyarakat yang memiliki asal usul leluhur. Nah, jadi dia punya nenek moyang yang punya suatu budaya atau tradisi yang diturunkan ke anak cucunya gitu loh. Jadi ada asal usulnya, asal usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayahnya sendiri. Nah, seperti itu. Habis itu, masyarakat yang masih memegang nilai-nilai tradisi dalam kehidupannya. Itu adalah masyarakat adat. Itu yang seharusnya ada di masyarakat yang kalian teliti atau kalian kaji pada permukiman tradisional yang kalian ambil. Masyarakatnya harus masyarakat adat gitu loh. Bukan masyarakat modern ya. Walaupun memang masyarakat modern juga punya adat istiadat seperti itu. Tapi ini kita bahasnya tentang di lingkup permukiman tradisional. Habis itu kalau kita bicara tentang permukiman tradisional, beberapa pengertiannya di sini merupakan suatu hasil kebudayaan manusia yang terbentuk secara bertahap dalam kurun waktu yang relatif lama. Jadi itu bukan sebuah permukiman yang baru. Pastinya itu adalah permukiman yang sudah lama terbentuk karena memang dia bicara tentang tradisi, yaitu turun-temurun. Anak cucunya ya di permukiman itu, gitu loh. Keseharian mereka ya di situ. Jadi kurun waktu yang terbentuk itu lama pada permukiman tradisional itu. Tidak serta-merta itu hadir baru gitu loh. Makanya saya bilang kampung, misalnya ada beberapa kemarin, Pak, kampung tematik ada ya, kampung tematik yang tradisi ada. Kampung tematik yang tradisional ini bisa dipakai nggak? Itu kan baru dibentuk menjadi sebuah kampung tematik gitu loh. Mungkin potensi mereka di situ ada, tapi lebih mengarah ke diada-adakan gitu loh. Bisa dibuat sebagai menjadi sebuah, karena memang itu misalnya kawasannya itu berada di pinggiran kota ya, yang dikelilingi oleh sawah, ya kita adakan aja tradisi di sana. Kita buatlah di sana panggung tradisi. Itu bukan seperti itu. Kalau kita bicara tentang tradisional, kampung tradisional itu kampungnya itu atau permukiman tersebut sudah berada dalam kurun waktu yang cukup lama. Jadi seiring dengan perkembangan zaman dan budaya ini, tetap si kampung tersebut tetap bertahan seperti itu. Nah, itu kalau memang masih kalian bingung tentang apa permukiman tradisional. Habis itu, nilai-nilai yang terkandung dalam suatu permukiman sangat tergantung pada nilai-nilai kebudayaan yang dipegang oleh masyarakat di dalamnya. Ini kita kaitannya dengan si masyarakat yang ada tadi. Jadi ada nilai-nilai budaya yang dipegang. Yang dipegang itu ya
kalau memang harus seperti itu ya begitu gitu loh. Kalau memang nenek moyang mereka melakukan seperti itu ya si cucu, si anak cucu dari cucunya itu ya tetap kayak gitu juga. Karena memang ada nilai budaya yang dipegang di sana. Yang harus mereka lakukan, harus mereka terapkan sampai sekarang. Habis itu permukiman tradisi biasanya terletak di luar kota dan masyarakatnya hidup dari agraris dan homogen. Dengan memiliki kehidupan yang serba tradisional, kebudayaan yang dimiliki berhubungan erat dengan alam. Nah, itu adalah kata kuncinya. Jadi, biasanya dia tidak berada di kota gitu loh. Kalau di kota Malang ya, dia nggak terletak di tengah kota, nggak berada di sekitar kota Malang, di sekitaran kota maksud saya ya, di sekitaran kota Malang, tapi dia lebih ke pinggiran kota gitu. Walaupun memang ada beberapa yang memang kampung tradisional yang dilestarikan di kota karena memang itu tidak ada beberapa yang memang tidak boleh, tidak diganggu ya. Mungkin ini perkembangan kotanya sudah berkembang, tetapi si kampung tersebut masih tetap seperti itu aja sehingga dilestarikan. Ada kasusnya seperti itu. Tapi kalau kita menggali lebih dalam ya memang untuk kampung-kampung permukiman tradisional itu biasanya ada terletak di pinggiran-pinggiran kota seperti itu. Jadi tidak masuk ke dalam lingkup kotanya. Nah, di situ juga masyarakatnya itu masih memegang erat tradisi dan masih berhubungan erat dengan alamnya. Makanya kita membahas terkait alam, bagaimana responsi masyarakat itu tentang alam, dengan alam, seperti itu. Makanya alam di sini sangat mempengaruhi dari karakteristik si permukiman tradisional itu. Nantinya seperti itu, kalau kita lihat perhubungannya. Habis itu, Pak Adi ini lebih dikit nggak apa-apa ya Pak ya? Pak Adi. Iya, iya. Kan sampai dia jam berapa? Ketiga itu jam 12. Enggak. Mereka kan bahasa Indonesia itu kan jam berapa itu? 1. Jam ketiga kan baru masuk dia. Oh gitu ya. Oke, saya lanjut sedikit. Habis itu tadi terkait si permukiman tradisional. Ini supaya membuka kalian bagaimana sih caranya. Oh aku dari karakteristik, oh kayaknya ini deh kampung tradisional gitu. Jadi kalian bisa pas gitu loh memilihnya. Jadi nggak random kayak kampung biru, apakah permukiman tradisional Pak? Kampung warna-warni, apakah kampung permukiman tradisional? Itu masih belum, karena itu adalah permukiman yang dibuat-buat sekarang. Dibuat-buat mungkin dibuat tematik ya pada saat sekarang ini. Karena memang kalau kita lihat dari pengertian awal, yaitu kurun waktunya relatif lama di permukiman tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir permukiman yang bentuknya dipengaruhi oleh doktrin, pengetahuan, kebiasaan, adat istiadat dari masa lalu. Nah, ini berhubungan dengan pengertian yang pertama, yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya yang terdiri dari elemen budaya tradisional. Jadi ada pengaruh-pengaruh tradisi yang memang yang ada di permukiman tersebut. Jadi kata kuncinya ada ya, kata kuncinya adalah budaya turun-temurun, si tradisi tersebut, habis itu alam yang ada di permukiman tradisional. Nah, ciri-cirinya mungkin kita bisa lihat dari kehidupan masyarakatnya yang bersifat tradisional. Baik dalam teknologi masih tradisional nih, nggak ada teknologi yang memang modern ada di situ. Habis itu orientasi, organisasi maupun pengelolaan dari kampung tersebut lebih mengarah ke tradisional. Habis itu ikatan keluarga masyarakat sangat kuat, ini juga. Jadi biasanya ya, permukiman tradisional itu, mereka itu ya kayak satu kampung itu kayak keluarga semua gitu loh. Jadi mungkin di sebelah itu ada sepupunya, di belakang itu ada kakaknya gitu. Nah itu biasanya itu mereka itu kekeluarganya itu sangat kuat di sana, di masyarakat, di ikatan di kampung tradisional itu. Habis itu kehidupan masih tergantung pada hasil perkebunan dan pertanian. Makanya memang kembali lagi yang kata saya itu bahwa mereka itu ya bekerja sebenarnya yang di tempat di lokasi tersebut. Kalau memang itu alamnya adalah sebuah hutan ya mungkin mereka berkebun di situ. Kalau memang alamnya itu di daerah pertanian ya mungkin mereka bertani hasil dari kegiatan aktivitas pekerjaannya di sana. Jadi seperti itu. Habis itu pertumbuhan dan perkembangan budaya fisik dipengaruhi oleh sosial, kultur, dan lingkungan. Jadi ada sosialnya, sosial budayanya, dan lingkungannya yang mempengaruhi dari pertumbuhan dari permukiman tersebut. Itu dari ciri-cirinya.
Nah, ini ada pendapat dari teori dari Rapoport ya, di bukunya Host Form and Culture. Di sini faktor sosial budaya merupakan faktor penentu perwujudan arsitektur. Kalau kita bicara tentang arsitektur, jadi sosial budaya itu sangat mempengaruhi dari perwujudan arsitektur kita. Makanya arsitektur timur dan barat itu beda. Kalian nanti belajar arsitektur timur barat itu pasti beda karena memang kultur atau budaya kita beda. Nah, jadi di sini karena terdapat sistem nilai di dalamnya yang akan memandu manusia dalam memandang serta memahami dunia sekitarnya. Jadi, faktor sosial budaya itu sangat mempengaruhi dari perwujudan arsitektur. Kalau kita bicara tentang kampung, pasti atau permukiman, pasti di dalamnya adalah ada di situ aspek fisik, yaitu bangunan yang bisa kita katakan sebagai sebuah hasil dari arsitektur dari masyarakatnya. Gitu. Nah, jadi sosial budaya itu sangat mempengaruhi dari perwujudan si arsitektur tersebut. Makanya kalau kita bicara lingkup permukiman, pastinya nanti kita di akhir dari karakteristik itu, saya kan menjelaskan tentang si bangunan dan strukturnya tadi. Itu sebenarnya pengaruh dari aktivitas atau bagaimana mereka bermukim di sana, dan budayanya juga seperti itu. Nah, itu mungkin tambahan dari saya. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan atau bagaimana, silakan, atau Pak Adi bisa menambahkan juga. Dimasukkan ke ini Pak, dimasukkan Ya. ke grup Pak. Ya Pak, nanti saya share di grup. Bagaimana, ada pertanyaan nggak? Saya ulangi lagi ya Pak ya. Iya, silakan Pak. Jadi Yang mana Pak? Jadi semua yang disampaikan di Pak Amar ini tadi kan saya kadang-kadang belum lihat di grup ada gitu loh. Jadi mungkin dari situ mahasiswa tanya ini gimana dan sebagainya bla 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 gitu. Kalau sudah ini kita share, kalau dia masih tanya ya berarti ada dua alternatif, dia nggak paham atau dia nggak nggak mau tahu wes kan cuek kan gitu, sulit. Kalau seperti itu kan kita juga sulit juga tuh, sulit. Ini kalau tanya (87) ini siapa nih? IKN menjadi Pak, saya mau bertanya, Pak. Nah, iya. Kalau kota itu ya wes beda dengan desa gitu loh. Karena kan kamu kan membedakannya kan gini Tom. Budaya kota dengan budaya desa kan beda. Itu salah satu kunci. Budaya desa itu fokusnya ke memang pengolahan di alam. Kalau kota kan terjadi kompleksitas permasalahan. Ya, jadi nggak mungkin kota jadi desa ya, nggak mungkin. Kota budayanya dia udah jalan. Ya, kalau desa kan tergantung pada potensi alam gitu. Mikirnya simpel-simpel aja lah gitu. Yang jelas mahasiswa saat ini jangan terlalu banyak mikir seperti kayak di netizen itu. Gombal itu. Saya katakan basicnya ilmiah itu kadang-kadang mikir ini apa ya, keinginannya dia itu politik, kebanyakan politikal kalau menurut saya. Menginginkan sesuatu sesuai dengan keinginannya dia yang nggak bisa. Saya kayak vlogger itu kan gitu. Suruh sama dengan pola pikirnya dia nggak beda. Masing-masing orang punya hak asasi untuk menentukan segala sesuatunya tergantung potensi kita. Oke ya. Jadi Tadi Rio mau nanya, Pak. Itu, Tadi Rio mau nanya. Apa? Rio Pak. Iya, ngerti aku. Lah yang nanyanya kan iki toh, IKN ini loh. Yang ada di chat ini loh, Pak. Oh, bukan, Pak. Bukan. Bukan? Itu bukan saya, Pak. Oh, bukan? Ya. Nah, itu tanya apa gue? Ini sih saya mau tanya, kalau
sesuai dari judul saya yang kemarin kan saya ambil Aku judulnya nggak lokasi ngerti, itu, Pak Amar yang tahu judulnya. ya Pak Amar. Yang saya ambil kan di Desa Bumiaji itu, Desa Suci Warisan Majapahit di Batu ya Pak ya. Terus tadi saya lihat dari penjelasan Pak Amar semua tadi, kalau misalnya di Seandainya Bumiaji kalau itu tidak Pak, misalnya gimana? Karena kita harus pasti masalahnya. Yang terjadi di lapangan kayak apa, gitu loh. nah iya Pak, Jadi pertanyaanmu yang apa ada di namanya, lapangan seperti ini, Pak, gitu. Ini di gimana lapangan dan kan, sebenarnya. Kalau misalnya nanti persepsi kita kan kanalisasi gak karu-karuan. Itu iya Pak. masalahnya di situ. Saya minta memang mahasiswa harus tegas itu. Yang terjadi seperti ini, Pak, gitu. Jadi kita diskusinya nyaman. Gimana Jadi ya? yang saya sudah beberapa kali lihat di Desa Bumiaji itu dia masih desa, tapi setelah saya survei itu, sebelum saya survei ini saya belum survei, tapi saya sudah sering lihat ke tempatnya itu, kondisinya itu sudah mulai ini ya Pak ya, lebih bukan apa ya, kayak sudah lebih agak modern gitu loh Pak. Nah kalau gitu itu apakah masih termasuk ya Pak ya? Saya kan tadi kan ada yang untuk di penjelasan tadi ada rumah adat istiadat atau mungkin nilai-nilai kebudayaan. Itu kalau yang seperti saya lihat di tempatnya di Bumiaji itu sudah sedikit tergeser gitu loh Pak. Sedikit kan Itu ya? apakah masih tetap Udah banyak kan? permukiman tradisional gitu Pak? Kasusnya sama dengan Wagir, Pak. Kasusnya sama dengan Wagir. Saya juga baca-baca di beberapa internet juga seperti itu. Pak. Iya, kasusnya sama dengan Wagir. Saya katakan itu kalau seperti itu sudah terputus itu. Karena unsur modernisasi, kalau pola pikir dan sebagainya, budayanya sudah terkontaminasi nanti. Terkontaminasi, ya benar. Sedikit sudah agak berubah ya. Iya Pak. Tapi sebenarnya ada beberapa aspek yang masih bisa dipakai ya Pak ya, Pak Adi ya. Mungkin kalau memang dia memilih yang itu. Itu memang kalau kita ada gradasi, itu sudah bukan tradisional itu. Kalau terkontaminasi itu sudah berada di bawahnya tradisional. Jadi kalau adat itu Panglipuran itu kan sebetulnya aslinya di Boyonggede. Yang ngambil Panglipuran itu loh. Panglipuran itu aslinya dari Boyonggede, kemudian turun ke Panglipuran. Nah, ini yang terjadi di Bumiaji seperti yang ada di mana di Wagir, terus ada di kebun apa yang ada di daerah Pakis Haji itu loh. Itu yang ada masyarakat Hindu yang ada di kaki-kaki bukit itu loh. Ya kan seperti itu. Nah, yang terjadi di situ dia menyesuaikan terhadap alam, tapi dia tidak akar-akar budayanya sudah mulai tercerabut. Akar budayanya sudah mulai tercerabut. Sehingga katakanlah kalau itu tradisi dan sebagainya, itu perkiraan saya kalau sekarang sudah terkontaminasi. Yang terjadi di Wagir itu saya udah di Jeblong itu udah dari dulu udah saya lihat. Itu kalau saya lihat yang terjadi seperti itu namanya perak 9 itu. Jadi perak 9 itu sudah enggak kepakai. Perak 9 itu ada di Bali. Sehingga di Jawa itu pakainya apa? Hindu di Jawa itu pakainya apa? Sehingga karakteristiknya saya lihat kalau saya cermati lagi di Bali dan di Jawa, budayanya kembali ke budaya Jawa lagi. Itu asas yang saya pakai Jawa kuno itu kan ya kalau dia kaitannya dengan arah terbitnya matahari sama terbenamnya matahari. Kalau itu dipakai sebagai fungsi aktivitas kegiatan sehari-hari, artinya tempat kerja itu ada di timur dan tempat istirahat ada di barat. Dan itu dalam satu plotting katakanlah
suatu zonasi kegiatan dalam suatu pemukiman itu nggak terjadi seperti itu. Padahal kalau tradisional itu mesti dia taat asas terhadap itu. Potensi-potensi alam itu yang tinggi di mana, rendah di mana, aliran air dari mana kemana itu jelas semua. Nah itu tidak terjadi. Terus saya mikirnya gini, ini pakai apa ya gitu. Kalau saya pikir ya memang itu dulu ya dia itu mau pindah katakanlah di rumah-rumah aslinya itu entah di Malang kota atau gimana dan sebagainya, yang jelas apa di daerah Mojopahit, Mojokerto dan sebagainya kan gitu. Terus dia ke Malang karena kondisi sosial budaya dan sebagainya terjadi seperti itu kan, dia terus minggirnya ke kaki-kaki gunung kan gitu. Terus ke gunung seperti itu, tapi ternyata dia asasnya apa itu mungkin kalau saya mikir